Shalom, kebenaran hari ini 19 September 2024 dengan tema Jangan Berhenti Mencari Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita benar-benar menghormati Tuhan dan menjadikan Tuhan itu segalanya, maka kita melakukan segala sesuatu pun demi Tuhan. Kalaupun kita bertemu teman dan lain-lain, itu juga dalam rangka bagaimana kita menyenangkan Tuhan. Sehingga barulah kita bisa memenuhi apa yang dikatakan Tuhan. Baik kamu makan atau minum, atau melakukan sesuatu yang lain, lakukan semua itu untuk kemuliaan Allah. Jadi kalau orang melihat kehidupan kita hari ini yang aneh menurut mereka, itu karena kita melihat kritisnya kehidupan dunia ini. Dari kritisnya kehidupan itu, kita memiliki perasaan krisis. Seperti seorang penjahat yang dikejar polisi. Dia akan lari sekencang mungkin, bahkan masuk ke jalan yang melawan arus. Apapun dia lakukan, agar tidak tertangkap polisi. Kenapa kita tidak lari dari kejaran dosa dan kejaran pengaruh dunia? Sejujurnya kita mungkin punya pergumulan seperti pemazmur ini. Di mana Engkau ya Allah? Engkau seperti tidak nyata Tuhan. Kita masih belum puas dengan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Mestinya lebih dari sekarang, sampai kita pun bertanya, bagaimana Daud bisa berdialog dengan Engkau? Sebelum maju berperang pun ia bertanya, apakah ia harus mengejar musuhnya atau tidak? Kalau Allah itu hidup, nyata, dan hadir, mestinya kita alami. Jawabannya adalah Tuhan mau kita mencarinya dengan segenap hati dan sabar. Tuhan menguji ketekunan kita. Sebagaimana Tuhan memberi anak untuk Abraham yang harus menunggu 1/4 abad. Sampai pada titik tertentu, kita harus berani beracara dengan Tuhan. Ayub dilanda masalah yang begitu berat. Dia bisa bingung melihat tindakan Tuhan terhadap dia. Dia sudah menaikkan korban setiap pagi untuk anak-anaknya, kalau-kalau mereka berbuat dosa. Namun Tuhan mengizinkan semua anaknya mati dan hartanya habis. Dia sendiri kena penyakit kulit, barah, sampai dia duduk di atas abu, memakai beling untuk menggaruk. Istrinya tidak mendampingi dia, paling tidak menjadi pelipur lara. Sebaliknya malah berkata, kutukilah Allahmu, dan setelah itu matilah kau. Sampai Ayub mengucapkan, kamu bicara seperti perempuan gila. Di dalam percakapannya dengan para sahabatnya, Ayub berkata, ku jaga mataku dari perempuan muda. Aku jaga hidupku dari dosa. Aku tidak mengerti kenapa Engkau buat aku begini, Tuhan. Kiranya tidak ada malam di mana aku dilahirkan. Ayub mengutuki hari lahirnya. Namun pada akhirnya Ayub berkata, ku tarik semua perkataanku. Jangan kita menganggap Tuhan itu murahan atau gampangan. Jadi kita mencari Tuhan sampai satu titik di mana kita harus berani beracara. Yang pertama kita pertanyakan, masih ada salahkah yang kulakukan? Yang kedua, aku bersedia tidak punya keinginan, hobi atau apapun. Aku hanya ingin menyenangkan Engkau. Dan yang ketiga, apa yang ada padaku yang belum kuserahkan, beritahu, aku serahkan. Jadi betapa rumit mengalami Tuhan itu. Tapi Tuhan pasti makin hari menampakkan ketebalan kehadirannya, sampai kita tidak bisa berbuat dosa. Sampai tidak memiliki ketakutan sama sekali. Sampai cinta kita bulat terhadap Tuhan. Sampai takut kita akan Allah utuh,
dan hormat kita setinggi-tingginya. Itu melalui proses. Sekarang masing-masing kita bertanya, seberapa ketebalan kehadiran Tuhan dalam hidup kita? Kalau kita tidak membutuhkan Dia secara benar, maka nanti ketika kita bertemu Tuhan yang begitu agung dan mulia, baru kita menyesal karena kita tidak sepenuhnya menghormati Dia. Maka kita harus nekat untuk mencari Tuhan, lebih kuat dari rasa kantuk kita. Sampai ketika kita berlutut, rasa kantuk kita jadi hilang. Sejujurnya kita kurang sungguh-sungguh karena kita lebih mementingkan banyak hal. Hal ini tidak membuat kita jadi tidak bekerja atau jadi malas. Karena ketika kita bertemu Tuhan, maka kita menjadi manusia seutuhnya. Monyet tidak belajar menjadi monyet, karena monyet pasti punya habitat dan standar yang permanen. Tetapi manusia harus belajar menjadi manusia. Bagaimana menjadi manusia yang sepatutnya. Dan manusia yang sepatutnya itu manusia yang melekat dengan penciptanya. Jadi sebenarnya yang kita butuhkan itu hanya Tuhan. Jangan sombong. Cepat atau lambat kita pasti mati. Tuhan adalah jawaban semua kebutuhan kita. Maka temuilah Dia. Dan Tuhan berjanji, kalau kau mencari Aku, kamu akan menemukan Aku. Maka ada saat-saat di mana kita meditasi. Kita masuk kawasan di mana ada suara Tuhan di situ. Dan itu kita latih. Jangan merasa puas dengan kekristenan kita hari ini. Kalau kita belum sampai mendengar suara Tuhan, jangan berhenti mencari Tuhan. Kalau kita belum dengar suara Tuhan, namun kita berhenti, suara siapa yang kita dengar? Demikian renungan pada hari ini. Tuhan memberkati. Renungan Truth versi audio dapat diunduh melalui truth.id/voice. Informasi lebih lanjut silakan menghubungi 021 4584 2381. Tuhan Yesus memberkati.